Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang Rothwell-Miller Interest Blank. Dengan kelompok yang beranggotakan Regina Levianti, saya sendiri Nurlius Aprilia, dan Rafaela Gwenda Parasjati. Teman-teman, yang pertama kita akan membahas sejarah pengembangan RMIB. RMIB adalah alat tes yang digunakan untuk mengungkap minat dan kecenderungan suka atau tidak suka pada pekerjaan tertentu. RMIB memiliki kepanjangan Rothwell-Miller Interest Blank. Tes RMIB dikembangkan oleh Rothwell pada tahun 1947 yang mengungkap 9 aspek minat. Kemudian, pada tahun 1950, RMIB diperbarui oleh Kenneth Miller. Setelah diperbarui, RMIB mengungkap kecenderungan minat menjadi 12 aspek. Selanjutnya, selain digunakan untuk mengungkap minat dan ketertarikan pada kegiatan tertentu, tes ini juga digunakan untuk memberikan bimbingan karir pada berbagai aktivitas tugas yang diberikan. Prinsip dasar RMIB adalah berusaha memberikan gambaran mengenai persepsi, penilaian, rasa suka atau tidak suka, dan komitmen terhadap suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Nah teman-teman, setelah mengetahui sejarah pengembangan dari tes RMIB, sekarang kita akan membahas tentang minat pekerjaan yang diungkap RMIB. Pada awalnya, Rothwell mengemukakan 9 jenis pekerjaan tentang rasa suka atau tidak suka pada bidang pekerjaan ataupun aktivitas tertentu. Tes ini lebih lanjut kemudian dikembangkan oleh Miller menjadi 12 pekerjaan. Nah, minat dalam 12 pekerjaan yang diungkap pada tes RMIB adalah yang pertama adalah outdoor atau out. Mengungkap minat pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas di luar ruangan. Jenis pekerjaan ini biasanya melibatkan mobilitas yang tinggi, misalnya petani, nelayan, dan sopir angkutan. Nah, yang selanjutnya adalah mechanical atau MA. Mengungkap minat pekerjaan yang berhubungan dengan ketertarikan menggunakan mesin, peralatan mesin, dan alat gerak mekanik. Biasanya, orang yang berminat di jenis pekerjaan mechanical suka mempelajari prinsip mekanik dan pengoperasiannya, memanipulasi, memanfaatkan, dan memodifikasi, kemudian memperbaiki ataupun memfungsikan berbagai peralatan, misalnya insinyur sipil, tukang listrik, dan ahli pembuat alat. Kemudian yang ketiga ada computational atau COM, mengungkapkan minat jenis pekerjaan yang berhubungan dengan angka, operasi hitungan, analisa yang berhubungan dengan angka. Biasanya individu yang suka berminat dengan jenis pekerjaan ini suka mengoperasikan angka. Nah, misalnya adalah akuntan, kasir bank, atau petugas pajak. Nah, yang keempat ada scientific atau ECL, mengungkap ketertarikan pekerjaan yang berhubungan dengan analisa, penyelidikan, penelitian, eksperimen, dan berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Individu yang berminat di jenis pekerjaan ini biasanya menunjukkan kemauan kontribusi dalam bekerja dengan data numerik, misalnya ilmuwan, ahli kimia, ahli biologi, dan ahli pertanian. Kemudian yang kelima, ada personal contact atau PERS, mengidentifikasi minat pada pekerjaan yang berhubungan dengan manusia atau ketertarikan dalam membangun hubungan interpersonal, misalnya salesman, penyiar radio, dan petugas hubungan kemasyarakatan. Kemudian yang keenam adalah aesthetic atau AES, mengidentifikasi ketertarikan pekerjaan yang berhubungan dengan seni, baik sebagai penikmat seni yang menghayati estetika atau orang yang memproduksi seni. Nah, misalnya adalah aktor, arsitek, perancang busana. Kita lanjutkan. Yang ketujuh ada literasi atau LIT, mengidentifikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan kata, kalimat, dan segala bentuk kegiatan literatur, seperti menulis, mengarang, membaca, dan menghayati karya tulis literatur. Nah, jenis pekerjaan yang ada di literasi ini, misalnya penulis,
wartawan, dan pustakawan. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, yaitu musikal atau mus. Mengungkap minat pekerjaan yang berhubungan dengan musik, seperti menyeleksi musik, menciptakan lagu, dan instrumen. Bisa juga tes ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar komitmen dan kesungguhan dalam menunjukkan kontribusi dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan musik. Contoh pekerjaan di bidang musikal ini adalah komponis, pemain band, dan kritikus musik. Kemudian yang ke-9 ada social service atau SOS. Mengidentifikasi minat yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan sosial dan pelayanan masyarakat. Orang yang memiliki ketertarikan di bidang ini menunjukkan kepedulian, kontribusi, dan kemauan untuk mendukung kehidupan sesama manusia. Nah, contoh pekerjaannya misalnya ada pekerja sosial, guru, dan psikolog pendidikan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang selanjutnya adalah clerical atau cler, yaitu mengungkapkan minat pekerjaan yang berhubungan dengan kecekatan dan keterampilan tangan, kecermatan, konsistensi, dan kerapihan pada objek yang membutuhkan perhatian pada unsur detail. Nah, pekerjaan di bidang ini misalnya pekerja arsip, pegawai asuransi, dan pegawai atau kurir pos. Kemudian yang ke-11, yang selanjutnya adalah practical atau prek. Mengungkap rasa suka atau tidak suka akan pekerjaan yang sifatnya praktis, membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk membuat suatu objek tertentu. Nah, orang yang tertarik di bidang ini biasanya memiliki kemampuan untuk memproduksi, memanipulasi, ataupun memodifikasi objek atau benda. Contohnya, ada tukang kayu, ahli bangunan, dan tukang sepatu. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang ke-12 ada medical atau med. Mengidentifikasi pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan secara medis. Orang yang menyukai bidang ini biasanya menunjukkan perhatian, keterlibatan, kontribusi, dan waktunya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan atau praktis medis. Nah, misalnya ada dokter, perawat, dan ahli fisioterapi. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Instruksi atau petunjuk pengerjaan pada RMIB. Katakan kepada subjek, bila Anda telah menerima formulir, tulislah nama dan keterangan-keterangan lain mengenai diri Anda pada kolom yang sudah disediakan di sebelah atas dalam formulir. Yang kedua, berilah jeda kepada subjek dan lanjutkan dengan mengatakan, bacalah instruksi yang ada pada formulir tersebut. Yang ketiga, diberi jeda lagi, lalu lanjutkan dengan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, maka boleh dilanjutkan dengan berkata kepada subjek, sekarang boleh dikerjakan dan lengkapilah formulir itu sesuai dengan instruksi tadi yang telah dibaca. Mengenai beberapa pekerjaan yang belum atau kurang Anda kenal, dapat Anda baca keterangannya di bagian akhir formulir ini. Selanjutnya yang kelima, jika nanti Anda ada kesalahan, maka Anda dapat mencoret nomor yang salah tersebut dan tulis kembali angka yang benar di samping angka yang salah. Setelah selesai mengerjakannya, dapat Anda kembalikan formulir tersebut. Yang terakhir, setelah subjek selesai mengisi atau membuat ranking, diberi instruksi untuk menulis 3 jenis pekerjaan yang disukai oleh subjek. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh juga yang tidak. Lalu selanjutnya ada scoring. Setelah subjek sudah menjawab secara keseluruhan pertanyaan, jawaban subjek dipindahkan ke form yang biasanya terdapat pada akhir tes. Cara memasukkan jawaban subjek ke form yaitu dimulai dari kolom pertama sampai kolom 9, diberi tanda bintang secara bertahap yang diawali dari kolom 2 dan selanjutnya sampai kolom 9. Setelah selesai memindahkan peringkat jawaban, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan penjumlahan pada setiap baris. Jika peringkat yang sudah diberikan telah dipindahkan ke dalam kolom scoring, langkah berikutnya yakni menjumlahkan angka pada tiap baris. Dan dari situ maka akan memperoleh angka peringkat bagi 12 kategori minat tersebut. Dalam gambar di atas,
Terdapat tanda X yang merupakan tanda mulai mengisi. X merupakan isian baris pertama dan baris-baris selanjutnya sampai baris 12. Bagi kolom A sampai I dapat diisi melalui baris yang berbeda. Di bawah tersebut merupakan contoh tabelnya. Jika semua telah dijumlahkan setiap barisnya, lalu dilakukan peringkatan yang akan menghasilkan peringkat 1 sampai 12. Dari peringkat tersebut dapat dilihat minat atau pekerjaan mana yang paling disukai oleh individu dan tidak disukai oleh individu. Setelah itu, membandingkan antara peringkat minat yang dibuat dengan norma. Interprestasi dapat dilihat dari kesesuaian konsistensi dari subjek pada pekerjaan yang telah dipilih atau diminati. Konsistensi jawaban subjek dapat dilihat dari variabilitas jawaban yang tidak terlalu besar. Hal ini membuktikan bahwa subjek memiliki peminatan yang khusus atau mempunyai kecenderungan bakat pada suatu pekerjaan. Jika subjek menjawab tidak konsisten, maka dapat diinterpretasikan belum memiliki minat yang khusus dalam pekerjaan dan belum memahami secara keseluruhan dan mendalam mengenai pekerjaan yang diberikan dalam daftar. Untuk melihat bagaimana pola minat seseorang bila dibandingkan dengan kelompoknya, maka harus disusun norma kelompoknya dan diberi persentil ranknya. Interpretasi dilihat dari raw score, di mana skor rendah terhadap suatu pekerjaan dapat diartikan adanya minat yang lebih diminati. 3 peringkat tertinggi merupakan minat tertinggi yang dimiliki oleh individu. Di tabel sebelah kanan tersebut terdapat urutan persentil dan juga kategorinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.